Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Halo, kembali lagi sama Kepo People yang ada di rumah. Welcome back to another episode of Kepo atau Kajian Ekonomi Podcast. Oke, sama seperti sebelumnya. Sebelumnya kita udah ngebahas mengenai rupiah, naik turunnya rupiah, investasi yang ada di Indonesia. Bahasan kali ini juga gak kalah seru dari bahasan episode sebelumnya. Nah, episode kali ini kita tuh akan ngebahas yang relate banget sama Gen Z. Karena kebetulan aku Gen Z dan mungkin teman-teman aku yang di sebelah ini juga Gen Z kan. Nah, oke, mungkin yang relate banget sama Gen Z kali ini itu adalah di bidang UMKM ataupun usaha mikro, kecil dan menengah. Oke, di video kali ini tuh sangat relate banget sama Gen Z, yaitu tentang UMKM, yang dimana kita akan ngebahasin usaha skala kecil yang mungkin dilansir dari webkadin.id. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023, pelaku usaha UMKM mencapai 66 juta, kontribusi UMKM mencapai 61% dari pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia, setara dengan 9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Wow, cukup luar biasa banget kan isu-isu kita pada hari ini. Tetapi karena di sebelah aku nih udah ada dua orang-orang ganteng ya. Oke, nggak Abdul nggak sih kalau kita nggak kenalan dulu terlebih dahulu? Mungkin boleh dong abang-abang atau kakak-kakak di sini boleh dong kenalin diri, nama, prodi, angkatan, dan juga mungkin boleh kalian kenalin secara singkat diri kalian. Oke. Halo Kepo People, nama saya Jody Farah Budiman. Di sini saya dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023 dan saya di sini sebagai kita akan bincang-bincang lebih banyak ya terkait dengan Kepo People di sini terkait dengan UMKM, karena memang UMKM ini adalah suatu hal yang perlu menjadi sorotan kita semua, karena ini adalah suatu skala di mana kemasyarakatan perlu memiliki usaha untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Oke, mungkin Mas yang sebelahnya boleh dong. Ya, tadi kata MC kan tak kenal maka tak tuntuang. Tak tuntuang. Nama saya Raffi Rastajani Harahap dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023. Seperti yang udah dibahas Mas Jody tadi, peran UMKM ini benar-benar berdampak pada perekonomian di Indonesia. Contohnya dari PDB real kita aja udah bisa dilihat UMKM ini menyumbangkan 97%. Wow. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih aku tuh di sini kan agak baru kenal kan, maksudnya kayak ini mau dipanggil apa nih? Kakak, abang, mas, AA, akang, apa sayang? Oh enggak deh, enggak bercanda. Oke, mungkin boleh mau dipanggil apa nih? Kalau Rafli aja nggak? Rafli. Saya juga dipanggil Jody aja. Panggil nama aja, jadi Rafli Jody. Oke. Karena kita ngebahas UMKM nih hari ini, boleh dong kasih pemahaman pandangan kalian mengenai UMKM yang ada di Indonesia agar Kepo People yang mungkin di luar sana itu masih kebingungan UMKM di Indonesia itu gimana sih? Dari Mas Rafli dulu. Kalau dari saya sih kemarin sempat juga memulai UMKM tuh dari F&B. Ini bener-bener no plan. Jadi kita tuh modal nekat aja gitu. Jadi namanya itu angkringan mojok. Nah, di sini saya sendiri bersama partner nyoba untuk bisnis F&B. Karena ya waktu itu ngisi kekosongan aja. Jadi kan modal-modal juga kayak gerobak segala macam itu masih ada lah dari tetangga. Jadi kita nyoba angkringan ini jadi iseng-iseng. Awalnya emang iseng-iseng, jadi kayak kurang terstruktur lah. Tapi dari ketidaksiapan itu, kita nih malah banyak pelajaran yang kita dapetin dari usaha tersebut. Malah dari kegagalan itu Mas itu dia. Menghasilkan banyak pelajaran ya, Mas Rafli. Oke, mungkin boleh dari Mas Jody sendiri. Mungkin boleh ada nggak sih pengalaman UMKM yang kan tadi Mas Rafli itu dari F&B, dari kalau Mas Jody sendiri? Betul, menambahkan dari Mas Rafli bahwasanya tentu dalam menunjang perekonomian ya. Perekonomian kan sangat luas ya.
Betul. Dan sangat disayangkan mungkin dari peran anak muda sampai sekarang itu masih takut dalam mencoba berbisnis Betul. atau berusaha seperti Relate itu. banget sih. Relate banget ya. Betul. Ya, tapi sebenarnya gini, salah satu hal yang menjadi solusi bagi kita semua anak muda adalah kita harus berani mencoba. Tuh. Betul. Karena waktu itu saya memulai usaha itu dari SMA, itu berjalan bersama pihak madrasah atau pihak sekolah, yang mana saat itu mereka itu berambisi untuk membawa sekolah mereka menjadi sekolah adiwiyata atau sekolah hijau lah bisa dikatakan. Akhirnya karena saya dulu berlatar belakang OSIS ya waktu itu, dipercayai untuk memegang perkebunan hidroponik. Wow. Nah, di situ Selama SMA itu masih selama SMA udah megang hidroponik Wah. waktu itu. Gokil. Gokil. Dan di situ jadi kesempatan buat belajar kita gimana mengelola perkebunan dari awal hingga bisa sampai ke tangan konsumen. Itu. Jadi kita belajar model bisnisnya dari situ. Nah, dari situ timbullah ide-ide bagaimana cara mengelola bisnis yang lebih memiliki pasar yang lebih luas. Kira mulai bekerja sama dengan para petani perkebunan yang lainnya, dan itu udah di luar OSIS tuh. Jadi di luar tanggung jawab sekolah. Jadi improve sendiri gitu ya. Improve sendiri. Akhirnya dari situ mulailah melihat pasar-pasar. Oh, ternyata petani-petani hidroponik di perkampungan pun belum sepenuhnya menguasai pasar. Akhirnya kita masuk di situ hingga mengelola keuangan dan juga mengelola penjualan dari si petani hidroponik itu. Wow, luar biasa banget ya dari Rafli dan Jody, atau Mas Rafli sama Mas Jody ini udah melihat peluang sejak dini ya. Wah, luar biasa nih. Gen Z yang di luar sana harus mencoba dong. Kita tuh Gen Z harus mencoba dan berani untuk explore dunia baru ya. Oke, selanjutnya nih, kan tadi kalian tuh udah cukup terjun di dunia UMKM, bisnis gitu. Nah, tapi menurut kalian nih, pandangan kalian sebagai mahasiswa, masih mahasiswa kan? Masih dong. Oh, masih. Mahasiswa tentang UMKM atau fakta keadaan UMKM Indonesia saat ini. Sebenarnya kalau dari saya sih, UMKM di sini berdasarkan jumlahnya aja udah kelihatan ya. Iya, betul. Potensinya tuh ada banget. Tapi mungkin kendalanya kayak di digitalisasi, Betul. karena rata-rata pemegang UMKM ini masih generasi yang kurang melek tentang dunia digital deh. Betul. Nah, jadi Pak, cocok banget nih timing kita nih para Gen Z buat untuk ikut serta lah dalam peran kita nih buat ngangkat UMKM. Kayak contohnya aja, saya sendiri nih ini cerita dulu nggak apa-apa ya bentar ya? Boleh banget. Jadi awalnya kan bener lagi tertarik dengan boxing nih. Oh iya. Jadi ngunjungin tuh salah satu camp yang ada di Cinere, dan coba tuh mulai satu session aja dulu kan. Setelah dilihat ternyata Instagramnya ini kayak kurang banget, padahal prospek bisnisnya tuh ada banget di campnya gitu ya. Iya. Kayak daerahnya bagus, peralatan juga banyak lengkap. Nah, jadi saya coba obrolin ke ownernya, Om, gini loh, zaman sekarang nih kan orang ngelihat tempat atau apapun gitu dari sosmed pertama kan ya kan, Betul. dari Instagram, entah itu TikTok. Jadi saya nih ada basic juga kan dari organisasi untuk mengelola sosmed. Oh. Nah, jadi dicoba diobrolin deh sama Omnya, Om boleh nggak saya gini, saya bagian digital marketingnya buat ngelola sosmed dan pengembangan di dalam konten dan lain-lain. Nah, kayak gitu aja bisa buat ikut serta lah, buat Ya. ngembangin Buat bisnisnya jadi itu peluang ya. buat mengembangkan Iya. maksudnya mengembangkan usaha yang ada. Mungkin dari Mas Jody sendiri. Oke, Kepo People. Iya, Boleh kan banget. gantiin Oke, Kepo Bu People. MC-nya ya. Oke, boleh. Mau gantiin. Jangan dong. Iya. Bener apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rafli ya. Sebenarnya bahkan dari saya pun agak sedikit ketertinggalan juga dari digitalisasi bisnis. Mungkin bisa banyak belajar dari Mas Rafli ya. Boleh. Tapi tadi ada satu hal yang sebenarnya bisa kita ambil ya. Ketika anak muda yang ingin mencoba bisnis, kita mencoba itu nggak selalu dengan modal yang besar. Tapi kita bisa mencoba dengan yang namanya kolaborasi. Oh, betul. Ya. Kolaborasi. Jadi kita bisa melihat bahwasanya prospek saat ini yang bisa kita kolaborasikan itu adalah tiga aspek sebenarnya. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah kolaborasi, dan yang ketiga adalah digitalisasi. Betul. Tadi Mas Rafli itu udah menggunakan 3 aspek sebenarnya. Ya Mas ya? Iya. Dan itu yang saya coba untuk belajar juga, terutama soal digitalisasi, yaitu ketika Mas Rafli hadir membawa kepercayaan dirinya
mendekatkan pada orang untuk mencoba berkolaborasi. Betul. Lalu menghadirkan apa? Menghadirkan kreativitas yang dimiliki oleh Mas Rafli lewat digitalisasi. Nah, begitu juga dengan saya waktu itu mencoba untuk, karena waktu itu sedang ada program ya saat ini, pengabdian masyarakat, yaitu kita untuk memahamilah permasalahan perekonomian di masyarakat desa. Salah satu adalah permasalahan kopi, di mana kita itu belajar untuk menghilirisasi kopi itu dari atas hingga ke bawah, yang mana petani itu kita berdayakan untuk mengolah kopi, hingga gimana caranya mereka mendigitalisasikan kopi itu sendiri. Karena satu fun fact aja ya, itu masih posisinya di Bogor pinggiran, tapi masih ada ketertinggalan dalam wawasan dan juga digitalisasi. Jadi potensi ada banget situ ya. Potensi banyak banget, Fli. Jadi makanya yang sangat kita Sayangkan ya. sayangkan dan juga mungkin bisa menjadi penggerak untuk para mahasiswa atau pemuda yang lainnya adalah kita bergerak dengan berkolaborasi, percaya diri, dan juga digitalisasi. Itu sih yang mantap banget. Keberanian kolaborasi dan digitalisasi, wow, luar biasa banget. Nah, berhebat kita hari ini. Tapi sebelum kita ngulik-ngulik nih tentang bisnis kalian, aku mau tahu dulu dong, kan kalian tuh mahasiswa UPN Veteran Jakarta kan, kampus Bela Negara Kampus kan. Bela Negara. Terus boleh dong kasih tahu, mungkin kepo people di luar sana itu bingung, kalau kalian tuh bisa sih seberkembang ini, ada nggak sih organisasi Ormawa, KSM, apalagi nih UKM yang kalian ikutin sehingga kalian tuh mungkin ada cukup berkembang di bidang bisnis ini. Mungkin dari Mas Rafli boleh. Kalau dari saya, awal-awal emang diajak teman ya buat organisasi itu Enterprise Development Center EDC, dan bersyukur juga diajak teman. Itu dong, promosi dong. Oke, buat teman-teman nih yang suka atau berminat terkait dengan bisnis dan kewirausahaan, boleh banget nih buat join Enterprise Development Center. Karena jujur awalnya juga nggak ada pikiran buat mendalami organisasi di kampus, dan ternyata alhamdulillah sukses di luar gitu. enggak juga dong. Amin. Enggak juga. Alhamdulillah ada teman yang ngajak kan ya. Oke, jadi di situ ngambil divisi public relation. Nah, di situ kita belajar tentang cara mengelola sosmed, segala macam, algoritma dan lain-lain, dan berbekas juga ternyata berimpact sama saya sendiri. Kayak tadi yang udah mendalami tentang digitalisasi gitulah pokoknya. Oke, jadi emang ikut EDC terus ternyata di bidang yang digitalisasi juga berkaitan. Jadi udah EDC tentang bisnis terus ditambah di bidang yang emang tentang digitalisasi. Wow, luar biasa. Berarti sangat berkembang ya, sangat ada improve-nya gitu dari sebelum dan sesudah ikut organisasi. Mungkin dari Mas Jun. Oke, kalau saya latar belakangnya memang kalau yang tadi soal hidroponik dan sebagainya, saya memang memulai dari awal tuh bukan sebagai seorang yang meniatkan bisnis untuk mencari uang pribadi sebenarnya ya. Masya Allah. Tapi luar memang biasa sekali. Betul, dari awal didorongnya oleh dari sekolah dan juga sekarang di kampus itu masuknya ke organisasi yang memang fokus pada kemasyarakatan. Dan sekarang saya di Badan Eksekutif Mahasiswa UPN Veteran Jakarta di bidang lingkungan masyarakat, dan saat ini memang fokusnya adalah kita melihatlah langsung turun ke lapangan, nggak hanya bidang ekonomi sebenarnya ya. Kita kemarin di bidang lingkungan juga langsung terjun melihat sungai, ekosistem sungai, bahkan sampai ke permasalahan-permasalahan dari warga di sekitar sungai itu apa aja. Dan saat ini memang fokusnya, bahkan ya fun fact yang tadi soal berbicara soal hilirisasi kopi, itu kolaborasi loh antara Ormawa saya dengan Ormawanya Mas Rafli. Oh iya, betul. Iya, lupa disampaikan, dari BEM UPNVJ ini saat ini lagi ada program Sustainable Village, itu dari ke-7 fakultas turun langsung ke satu desa. Baru kali ini kan? Baru kali ini, 7 ya? fakultas turun ke satu desa, menyelesaikan berbagai aspek permasalahan, tapi juga memanfaatkan berbagai potensi yang ada, salah satunya kopi itu. Wow, mungkin dari FEB sendiri, dari Mas Rafli mungkin ya, dari Ormawanya Mas Rafli ikut berkontribusi, kolaborasi dengan, balik lagi, kolaborasi dengan emang penting kita. banget ya. Betul. Kepo people di luar sana tuh kolaborasi tuh bener-bener penting banget. Penting banget. Semuanya itu bisa dikolaborasiin untuk menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Karena memang di zaman sekarang ya, orang memiliki wawasan, orang memiliki ilmu yang baik, semua saling berkompetisi nih. Betul. Saling adu gagasan, semua saling adu wawasan, tapi kita lupa kalau dari berbagai individu itu bisa dimanfaatkan untuk berkolaborasi, untuk meningkatkan sama-sama suatu hal yang memang bisa ditingkatkan. Keren. Wow, keren banget. Wow, cukup luar biasa banget ya narasumber. Kayak saya sampai bingung gitu mau nyeimbanginnya tuh gimana gitu, karena luar biasa banget ternyata dari Mas Rafli sendiri yang ikut EDC tentang bisnis, dan juga Mas Jody sendiri yang mungkin tentang lingkungan, yang dimana itu cukup
selaras ya dengan selinier dengan prinsip Mas Jody itu ya, itu tentang pengembangan lingkungan. Oke, tapi selanjutnya nih, kan tadi kalian udah nge-spill sedikit-dikit produk kalian kan. Boleh dong kalian kenalin lagi lebih dalam produk-produk yang sedang kalian atau bisnis yang sedang kalian geluti. Sebenarnya ada sih. Dari saya nih pertama nyoba COD buat di Facebook gitu kan, emang nyari-nyari HP segala macam. Sampai sekarang bergelut sama temen, ada partner juga buat jual beli HP. Jadi kita ngelihat nih pasarnya iPhone di Indonesia ini kan udah lumayan naik banget ya. Betul. Banyak nih orang mau beli iPhone cuma gara-gara FOMO atau emang kebutuhan. Bener banget kan? Ya, jadi di samping semua itu banyak juga ketemu-temu orang yang dari segala macam gitu. Dari kalangan atas, kalangan bawah, ternyata emang banyak lah pasar untuk iPhone ini. Nah, di balik pasar itu saya sama temen saya ini berhasil lah nemuin cara gimana nih buat teman-teman yang mungkin masih ada budget minim tapi kepengen buat beli iPhone. Nah, kita ulik tuh gimana ya. Nah, ternyata nemuin jual beli iPhone yang second tapi masih berkualitas gitu loh. Ada kualifikasinya dari kita gitu. Oke, jadi ada bisnis yang dimana emang Gen Z di luar sana tuh emang lagi FOMO banget ya tentang iPhone tuh di Indonesia lagi naik banget. Selain karena emang kualitasnya, tapi Mas Rafli ini kok bisa ya kayak langsung oke, boleh nih bisnis iPhone gitu-gitu. Tapi selain dari itu mungkin ada nggak sih faktor lain selain butuh uang ya? Enggak. Faktor lain mungkin gara-gara dorongan dari teman ini juga ya. Oke. Ya. Emang paling penting ya dorongan orang sekitar tuh paling penting. Pokoknya partner itu penting banget guys. Karena orang tuh biasanya emang dilihat dari orang dari sekitar gitu sikapnya. Betul. Sama kayak lagu Jangan Salah Wah, Pasangan. iya benar. Dari Mas Jody sendiri boleh dong. Oke, kalau dari saya memang saat ini lagi menggeluti. Kok tadi Mas Raffi udah F&B duluan ya? Yeah. Sekarang tukeran. Saya baru tukeran. belajar buat F&B gitu. Oh, awalnya reseller. Sekarang Mas Raffi yang reseller. Nah, tukeran-tukeran lah ya. F&B. Bener juga ya. Iya, tukeran banget. Kayaknya ada koneksi apa betul. sih? Mungkin next BEM UPNVJ harus sering-sering kerja sama EDC kali ya. Boleh, Bener boleh. banget. Bersinergi banget. boleh. Oke, kalau dari saya saat ini lagi menggeluti salah satu minuman. Mungkin dari teman-teman fakultas lain atau dari prodi lain yang melihat podcast ini atau kepo podcast kepo ini. Podcast. Nah, mungkin tahu beberapa akhir 3 bulan ini kalau ada di fakultas kalian atau ada sampai di Limo juga ada open tenan namanya High Tea. Nah, itu sebenarnya saya dari awal tertarik itu bukan hanya sekedar melihat pasar, tapi saya tertarik dengan yang namanya model bisnis ya. Model bisnis yang mana High Tea ini adalah walaupun hanya sebuah minuman, tapi di balik itu bisa membiayai berbagai ormawa. Kalau kalian tahu. Wow. Iya, betul. Apa aja sih yang ada di ini? Perlu di-spill nih. Emang sebanyak apa bang? Sendiri ya. Sebenarnya bukan membiayai secara sepenuhnya, tapi kita mengajarkan pada berbagai ormawa di luar juga ya. Untuk bahwasanya kita bisa nih, yang namanya dana usaha itu bisa dikolaborasikan bersama. Betul, berarti dana usaha itu nggak harus nonton bayaran aja. Nggak kan? harus nonton bayaran, mungkin terlalu kuno kali ya. Ini kolaborasi baru. Kolaborasi baru. Bahkan alhamdulillah dari yang program Sustainable Village ini kita sama sekali belum ada yang namanya no-buy dan sebagainya, karena kita yaitu belajar dari saya mengeluarkan suatu produk yang mana produk ini hasil keuntungannya itu bisa diberbagi kepada berbagai mitra ormawa yang bekerja sama dengan kita. Berarti emang usahanya itu selain untuk meningkatkan kualitas diri, tapi meningkatkan saku-saku ormawa-ormawa fakultas. Wah, luar biasa sekali. Jadi nggak ada nobel lagi tuh ya? Gak ada nobel lagi. Nobel apaan guys? Waduh. Ya dong, langsung. Apa namanya? High Tea no produknya. Langsung dong kita kolaborasi sama High Tea biar dapat untung cuan yang banyak. Oke nih, berarti Mas Jody sendiri F&B, Mas Rafli itu sekarang lagi di reseller dan digitalisasi, boleh dong? Karena kan kalian pasti menggeluti suatu usaha itu pasti ngerasa dong ada tantangan dari usaha itu, ada challenge yang harus kalian selesaikan dari setiap usaha, betul nggak sih? Bener. Kayak setiap kita aja menjalani kehidupan pasti ada aja gitu kan setiap hari tantangannya, entah itu handphone habis baterainya atau kuota habis atau mungkin uang yang habis gitu. Nah, mungkin boleh dong Kak dari Mas Rafli sama Mas Jody, apa sih tantangan UMKM sekarang, apalagi kalian yang sedang menggeluti bisnis kecil, boleh dong kasih tantangan UMKM. Oh, tantangan pasti emang ada ya, tapi kalau sebaik-baiknya tantangan itu
yang penting cara kita untuk memanage masalahnya itu ya kan. Buat saya sendiri sih dari awal emang kalau apalagi baru menggeluti bisnis yang emang dari nol itu kayak desain segala marketing dan pemasaran produk juga pasti kalau masih usaha kecil seperti ini kita merangkap ke beberapa jabatan gitu pasti kan. Betul. Belum ada karyawan sama sekali. Betul. Baru partneran doang. Nah itu aja mungkin cara teman-temannya aja bagaimana untuk memanage waktu yang baik dalam berorganisasi, dalam berbisnis dan juga nggak ketinggalan juga akademik di kampus. Oh, berarti walaupun sibuk berbisnis tapi akademik nggak ketinggalan Mas Rafli. Kalau bisa tetaplah harus mencari kegiatan yang positif, jangan ada sampai kosong gitu. Oke, dari Mas Jody sendiri. Kalau dari saya tantangannya adalah mencari inovasi untuk model-model bisnis yang lain. Seperti itu sih. Mungkin fun fact aja ya, kenapa namanya bisa high tea? Mungkin ada yang bisa nebak kenapa high tea? Filosofinya boleh dong. Iya. Jadi sejak dulu saya SMP ketika belajar untuk dana usaha bersama OSIS itu diajarkan untuk yang namanya kita jemput bola, mungkin sekarang tahu. Jemput bola. Sistem yang namanya jemput bola. Mungkin kalau sekarang gimana Genzi luar sana? Nah, kalau ada yang tahu komen dari komen. betul. Di depan UPN sekarang lagi rame yang namanya jualan minuman tapi yang naik roda gerobak. Iya. Kalau dulu zaman saya SMP belajar itu untuk ada yang namanya taman terbuka. Itu namanya waktu itu kalau di daerah Cibubur saya Jambore. Di situ kita belajar untuk menawarkan produk dan itu belajar untuk ini produk kami seperti ini. Khasiatnya apa? Nah, itu kita menjual yang namanya skill komunikasi, menjual yang namanya skill marketing kita tuh di situ. Jadi kita mendatangi masing-masing orang, kan itu artinya menyapa kan. Oh iya. Makanya disebutnya high tea. High tea, betul. Karena mungkin person ya, kayak personal kan. Personal, benar. Wow, jadi kayak high tea, kayak halo, Hai. Nah, ada tea ya. Betul banget. Wow. Dan itu berjalan sampai ke SMA dan juga sampai awal kuliah itu ketika masih sebelum ngekos ya, itu masih sempet-sempetnya jualan situ dan it's model bisnis yang sangat baik asal kita memiliki skill yang cukup dan juga keberanian lagi. Itu berani banget sih. Maksudnya kan untuk menyapa orang itu kan butuh kemampuan yang enggak Betul, untuk menyapa orang aja kayak kita tuh harus berlatih ekstrovert tapi ini udah ada kemauan dari awal, berarti emang cukup serius banget ya untuk menggeluti bisnis. Tapi tadi bicara soal tantangan ya, tantangannya adalah ketika kita mengajak orang lain untuk mengikuti bisnis itu perlu ada penyamaan persepsi lagi. Karena mereka harus sama-sama takut kan, awalnya takut ya, aduh nih gimana nih ketika ada orang mau nawarin gimana produknya segala macam. Yang penting adalah kita punya etika, kita punya norma dan juga kita sopan. Karena emang tempat yang rata-rata untuk seperti itu harus benar-benar bukan tempat yang sekiranya emang di sini nggak boleh dilarang jualan dan sebagainya. Jadi kita benar menawarkan dengan hal yang baik seperti hal baik. Nah, ngomongin tentang tadi nih persamaan persepsi, pasti kan karena Mas Jody sendiri ini udah kolaborasi dengan beberapa fakultas yang ada di UPN. Boleh dong Mas Jody kasih tips mungkin bagaimana cara Mas Jody untuk menyamakan persepsi, karena kan itu kolaborasinya cukup besar gitu. Oke, yang pertama adalah kita memiliki tujuan yang baik dulu. Betul. Seperti itu. Jangan ketika kita mengajak kolaborasi siapapun ya, entah fakultas ataupun pihak eksternal, kita bilang A padahal secara nggak langsung kita nyimpen keuntungan diam-diam di balik B itu. Mungkin sekarang kalian berjalan dengan baik, mendapat keuntungan yang maksimal di samping si partner kalian itu nggak tahu. Tapi di sewaktu-waktu entah karena ada masalah kenaikan harga dan sebagainya, kalian akan pusing sendiri ngejelasin ke partner kalian, oh ternyata kalau selama ini kita nyimpen untung sendiri. Nah, jadi yang terpenting adalah punya niat baik dulu. Punya niat baik. Jangan niat baik dan jangan lipat uang. Jangan lipat uang, betul banget. Karena apa ya? Hal-hal buruk tuh bakal keungkap juga ke depannya gitu. Jadi kembali ke diri kita betul. Sendiri, Yang kedua adalah benar-benar transparansi dengan partner kalian. Adakan kerjasama yang benar-benar di atas ada tinta hitam di atas kertas ya. Kita benar-benar jelas kita keuntungan berapa dengan partner kalian berapa. Insya Allah kalau ketika memang kalian berjalan itu dengan baik dan juga mengikuti hal-hal yang antara kedua belah pihak itu benar-benar sepakat, itu selalu berjalan dengan baik sih. Wow, berarti emang benar harus ada kejujuran dan juga harus adanya transparansi antara partner ataupun pihak kerjasama. Oke, selanjutnya nih, sebenarnya tadi Mas Rafli itu udah ngebahas tentang digitalisasi, tapi aku mau nyinggung lagi kembali nih.
menurut kalian nih di era sekarang yang mungkin sosmed lagi naik-naiknya, Gen Z di luar sana itu pasti banyak banget yang ngegunain Instagram, TikTok. Nah mungkin boleh dong Kak dari kalian, di era digitalisasi sekarang udah nggak sih keharusan UMKM itu untuk berkontribusi di digitalisasi atau di sosmed? Oke, mungkin emang sosmed ini bisa jadi pisau bermata dua ya. Bisa jadi membunuh atau bisa jadi kita yang memanfaatkannya. Betul. Jadi tergantung dengan pemakaiannya aja. Kalau kita over untuk sosmed juga kan nggak baik juga kan buat diri kita ya. Jadi kita lihat sisi manfaatnya aja. Kayak interaksi dengan orang-orang itu jadi lebih gampang itu di sosmed. Nah, mungkin buat UMKM sekarang ini memang penting banget untuk lebih melek lah di sosmed. Betul. Dan segala macam untuk marketingnya gitu. Jadi penting banget gitu ya, peran kita juga nih explore. sekarang nih untuk mengeksplor sosmed dan UMKM juga yang UMKM biar apa ya, biar produknya tuh makin dikenal di berbagai Itu dia. jaringan. Mungkin dari Mas Jody sendiri? Kalau dari saya benar banget apa yang disampaikan oleh Mas Rafli. Kalau dibilang penting ya penting banget gitu. Tapi yang jadi masalah mungkin nih bisa ada peluang bisnis lain nih, gimana caranya menggerakkan para mahasiswa atau anak muda lewat digitalisasi juga. Jadi membisniskan digitalisasi untuk digitalisasi. Contoh kayak sekarang banyak webinar mengajarkan online marketing dan sebagainya, itu bisa jadi peluang bisnis. Tapi yang menjadi dari saya kenapa begitu penting, contoh kayak yang Haiti itu, ketika dulu zaman saya SMP itu kan masih kuno banget ya, nawarin ke orang masing-masing dengan menyapa Haiti itu, tapi sekarang pun masih bisa digunakan dengan Haiti yang artinya menyapa tuh nggak hanya menyapa secara offline, tapi bisa menyapa secara online. Dan online itu biar lebih luas juga kan? Lebih luas jaringannya, betul. Oke, mungkin dari kan tadi digitalisasi, mungkin dari bisnis Mas Rafli atau Mas Jody ini udah nggak sih bisnis kalian itu digitalisasi, kayak kalian promo di sosmed atau gitu-gitu? Kalau dari bisnis aku yang udah dijalanin kayak reseller tadi itu, emang kita nih ngejalanin bisnis secara hard selling. Jadi kita ngejual produk nih nggak cuma ini produk gua, ini produk saya kayak gini. Jadi kita juga ngedukasi dan nge-entertain juga buat orang-orang yang bakal nyakup di pasar kita. Jadi kita di situ buat kayak konten tentang edukasi pemakaian iPhone dan bagaimana cara pemakaian charger yang benar dan lain-lain seperti itu. Oh, jadi emang udah ada tata cara yang benar, Iya. terus pemilihan yang benar gitu ya. Oke, mungkin dari Mas Jody sendiri. Nah, kalau saya pas banget nih, ada Mas Rafli pengen belajar soal digitalisasi. Oke. Karena itu, balik lagi, yang produk saya saat ini, karena memang fokusnya rata-rata penjualan dilempar ke masing-masing mitra gitu, kayak Fakultas Marenvikes, ada dari Himagi dan sebagainya, kita nggak banyak fokus pada menawarkan kepada masyarakat lewat digitalisasi. Justru sekarang karena memang udah waktunya ya digitalisasi, mungkin ya lewat podcast kepo ini. Betul Makin banget. tergerak jadi ya. Kepo people harus penasaran banget nih Harus sama benar. bisnis mereka. Oke, jadi gimana Mas? Harus mulai bergerak ke digitalisasi. Digitalisasi. Tapi bisnis Mas Jody sendiri udah ada Instagram, sosmednya atau belum? Instagram udah ada, tapi lagi proses untuk pembentukan feeds dan sebagainya. Boleh? Boleh banget. Waduh. Siapa tahu saya talentnya gitu gak sih? ada ilmu yang Waduh, pas banget ya kolaborasinya ya. Oke. Pas banget. Dengan orang yang Boleh. tepat. Saya diajak kan? Waduh. Oke, tapi di era digitalisasi sendiri ini kan banyak banget nih Gen Z di luar sana yang mungkin memanfaatkan sosial media itu dengan negatif kan. Nah, mungkin cara dari kalian sih gimana sih, pandangan kalian atau cara dari kalian untuk menggerakkan mungkin untuk mempromosikan agar, karena rata-rata ya di Indonesia, fun fact, kalau misalkan berita yang naik di sosial media itu mengenai isu permasalahan dibandingkan isu promosi kan. Nah, mungkin dari tantangan itu sendiri Mas Jody sama Mas Rafli itu berpendapat atau memiliki pandangan yang seperti apa, dan mungkin boleh kasih solusi sedikit. sebenarnya gini, kalau sosmed itu dilihat dari algoritmanya ya kan. Betul. Jadi tergantung banyaknya konten yang kita lihat, dari search engine-nya udah kelihatan. Misalnya kita mau nyari apa itu, misalnya kita mau nyari tentang edukasi bisnis. Nah, sosmed otomatis udah langsung dong ngeluarin konten-konten yang berkaitan dengan bisnis segala macam. Nah, kalau kita nyari yang lain-lain atau ya ke arah yang negatif lah, nah itu bakal diarahin ke situ terus. Jadi cara kita memanfaatkannya aja gitu buat sosmednya. Kalau dari Mas Rafli sendiri ada nggak sih kayak tergerak hati untuk kayaknya lebih baik bayar aja nggak sih, kita bayar buzzer gitu-gitu, apa
kayak ya udah deh gas aja karena menurut Mas Raffi ada profit yang akan tersendiri gitu? Buzzer mungkin bisa kalau untuk hal yang positif kayak teman-teman terdekat aja mungkin gitu ya buat meramaikan. Gimana, ada tambahan? Mungkin dari Mas Jadi. Oh, Mas Jadi boleh. Iya, menanggapi soal digitalisasi memang benar kata Mas Rafli ya, ini kita bisa ngarah ke positif sama ngarah ke negatif. Karena memang saat ini kan digitalisasi itu kan sangat terbuka dan juga sangat luas ya. Betul. Bahkan banget. sebenarnya yang perlu terpenting adalah, tahu nggak? Yang penting itu apa? Apa tuh? Yang lagi kita lakuin ini tuh lewat podcast Kepo ini, bener gak? Boleh kasih kayak bener-bener banget. Boleh gak sih episode Kepo ini kayak diperpanjang? Betul banget. Ada beberapa episode dengan narasumber yang sama. Waduh, karena memang gini, saat ini itu perlu diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa atau dimulailah dari jiwa-jiwa para pemuda SMA sebenarnya. Betul. Karena memang banyak sekali mahasiswa yang kadang mikir, ini sebenarnya saya ini perlu bangun bisnis atau hanya selalu menjadi seorang pekerja. Betul. Padahal sebenarnya adalah kita itu bisa berjalan beriringan keduanya, karena memang yang namanya pekerjaan itu baliknya ke rezeki ya nggak sih? Betul banget, karena rezeki setiap orang itu walaupun emang ditentuin tapi kita yang Harus nyari Usaha. juga. Harus nyari juga. Makanya artinya adalah yang namanya bisnis itu harus tertanam kepada banyak orang. Betul. Yang terpenting adalah bisnis itu bisnis halal dan juga tidak merugikan orang lain. Itu sih. Salah dan tidak merugikan orang lain. Betul. Nah, sebenarnya aku tuh masih kepo nih tentang kajian di podcast. Wih. Kepo tentang digitalisasi karena sebentar dulu ya Mas Jody. Wih. Karena Mas Rafli ini tuh emang udah menggeluti digitalisasi, tapi aku tuh masih kepo nih. Apa sih penggerak selain apa ya? Mungkin boleh kasih tips sedikit untuk para Kepo people di luar sana tentang digitalisasi gitu. Karena kadang relate banget nih, kadang kayak punya produk tapi enggak deh, malu, apalagi kayak enggak deh nanti orang lain akan berkata apa karena gitu. Iya. Biasanya gitu tuh. Yang penting action dulu aja sih. Jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain gitu. Karena kalau kita ngelakuin apa aja juga pasti ada yang ngejudge gitu kan. Betul. Yang penting kalau merasa itu positif, lakuin aja dulu gitu. Merasa itu positif, lakuin aja dulu. Wow. Tapi boleh nggak sih Mas Rafli itu kasih kita gambaran nih, Mas Rafli itu digitalisasi itu mulai dari apa dulu? Misalkan kayak kayaknya mulai dari Canva, edit edit Oh, untuk toolsnya ya. Iya. Oke, untuk toolsnya sih buat teman-teman yang masih mau mulai, Kepo people di luar sana Oke. pasti kepo banget. buat teman-teman yang kepo nih, mungkin bisa dimulai dari simple aja dulu, kayak Canva, CapCut. Itu udah tools yang udah keren lah banget lah, pokoknya udah komplit di situ. Apalagi Kita ada bisa edit CapCut video, poster dan lain-lain. ya. Ya. CapCut template yang Iya. tinggal masukin. Kayak jadi awalnya itu action aja dulu, Iya. kayak mulai dari hal-hal kecil kayak Canva, CapCut itu bisa jadi solusi ya Mas Rafli buat digitalisasi. Oke, karena kan makin banyak produk impor, ngerasa nggak sih mungkin Genzi di luar sana itu banyak yang menggunakan produk impor dari luar. Nah, dari Mas Jody, karena ini mungkin selaras dengan Mas Jody, atau mungkin Mas Raffi juga boleh menambahkan tentang bisnisnya F&B yang lalu. Mungkin dari Mas Jody sendiri ada nggak sih ketakutan untuk bersaing dengan produk impor di luar sana? Oke, sebenarnya gini, balik lagi ke kita ngambil apa ya, case-nya ya, Betul. salah satunya dari bisnis saya. Kalian tahu Thai tea kan, minuman Thai tea? Betul. Thai tea itu kan udah terkenal dari lama Dari dan juga Thailand. dari Thailand, dan juga apa ya, bisa dikatakan ya udah bukan yang viral lagi gitu kan. Betul. Tapi kenapa saya tetap menggunakan produk yang sama? Karena di sini saya ada salah satu penasaran gitu. Kalau misal di dunia ini semua diperjualbelikan, orang nggak ada yang bingung, orang udah nggak ada celah lagi buat menghasilkan brand baru, semisal seperti itu. Lalu kita harus menjual produk itu dengan apa? Nah, di sini saya melihat ada yang namanya perilaku konsumen. Oke, mungkin Kepo people di luar sana bingung apa sih perilaku konsumen. Sebelum kita lanjut jawabannya. Oke, perilaku konsumen dalam hal ini adalah gini. Kita nggak menjual produk yang baru atau Betul. konsumennya ya udahlah, Thai itu udah biasa. Tapi kita ngeliat perilaku konsumen itu apa? Kadang konsumen ketika di taman itu pengen beli minuman, malas ke depan. Betul, kadang males banget buat gerak. Betul, tapi di sini kita ada yang namanya sistemnya itu kita menawarkan, tapi enggak yang namanya nyodorin segala macam. Gimana tuh caranya? Jadi simpelnya adalah kita menawarkan dalam hal ini kita lebih ke
menjelaskan dulu produk kita. Kita menjelaskan, Personal selling. betul, kita ngejelasin sampai bahan-bahannya apa segala macam. Nah itu kan artinya bisa meningkatkan konsumen ketika berpikir, wah ini orang ternyata kita bisa tahu isi-isi Iya, produknya betul, itu apa. betul. Nggak hanya sekedar nih, saya jualan Thai tea mau beli nggak gitu, enggak. Iya. Tapi di sini kita benar-benar melihat konsumen itu perilakunya itu penasaran dengan produk, mereka juga perlu tergerak untuk pergi. Nah jadi yang menjadi salah satu celah untuk kedepannya adalah kita bisa memanfaatkan nggak hanya barang-barang yang viral apa, kita baru jualan ini ketika ngikutin orang, tapi kita memanfaatkan perilaku-perilaku konsumen. Bahkan bisa tercipta banyak model-model bisnis lain ketika kita benar-benar memahami perilaku dari konsumen. Oh, jadi pendekatan perilaku konsumen itu sangat penting. Oke, mungkin boleh dilanjutin jawaban yang tadi. Ketika suatu Tantangan impor. ya, kadang gini, ketika barang impor masuk, mereka itu yang naik dari luar negeri ya, nggak 100% itu memahami isi dalam negeri kita. Betul. Nggak ngerasain langsung ketemu konsumen Betul, Indonesia betul. dan segala macam. Nah, justru kita sebagai dari produk dalam negeri, kita manfaatin nih, bener-bener memahami perilaku konsumen dalam negeri. Betul banget. Karena nggak mungkin orang bule setiap hari tinggal di Indonesia nawarin produk, nanyain pertama dari segi bahasa mereka keterbatasan. Betul. Yang kedua dari segi keuangan dan segala macam itu membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi celah dari kita adalah kita bener memahami dulu nih, konsumen kita itu bukan cuma maunya minum apa, sukanya yang viral, tapi justru kita memahami cara dia berkehidupan sehari-hari bagaimana. Yang itu kita bisa menggunakan celah dari perilaku si konsumen tersebut. Oke, berarti emang orang Indonesia tuh lebih paham sendiri daripada orang luar kan? Betul. Oke, mungkin dari Mas Rafli ada tambahan mengenai produk impor yang bersaing dengan produk lokal. Sebenarnya emang impor nih masalah cukup ini kayak Iya, betul. thrifting dan lain-lain Betul, gitu kan ya. betul. Cuman dari kitanya mungkin bisa improve dengan inovasi produk gitu. Jadi bener yang kata dari Mas Jody. Jadi kita lihat dulu nih orang-orang konsumen apa sih butuhnya gitu kan. Misalkan orang pengen sekarang nih sejak zaman COVID lagi aware tentang masalah kesehatan. Nah bisa tuh kita masuk makanan yang sehat, buat bergizi juga buat tubuh kita itu. Oke, cukup luar biasa banget. Berarti emang perlunya adanya kolaborasi, keberanian, dan komunikasi. Serta yang terakhir, impor. Impor itu kan pasti penting banget untuk impor itu menjadi masalah ekonomi yang cukup serius ya, dimana warga-warga Gen Z, warga-warga Indonesia itu, warga plus 62 itu cukup FOMO ya orangnya. Betul. Mungkin yang banyak menggunakan produk-produk impor, just tip, bahkan nggak asing kalau kita melihat bahwa produk luar negeri itu banyak digunakan oleh warga-warga Indonesia. Tapi mungkin boleh lagi nih, kasih dong kepo people di luar sana tips and trick dari kalian, atau mungkin boleh ujangan dari kalian untuk memulai bisnis itu gimana. Karena kan yang saya ketahui kalian tuh memang benar-benar luar biasa merintis dari awal, kayak mencari tahu lagi dasar-dasarnya apa. Apalagi Mas Rafli yang mungkin belajar dari kegagalan, malah itu kayak menjadi kekuatan untuk Mas Rafli sekarang. Mungkin boleh dong kasih kepo people di luar sana tuh tips and trick atau ujangan dari kalian untuk memulai bisnis. Oke, mungkin poin pertamanya ini take action ya. Take Dan action. jangan malu untuk ngelakuin sesuatu. Betul. Jadi gini loh, orang-orang nih banyak ya yang punya keterkaitan dengan mau modalin sesuatu. Betul. Gitu kan ya. Jadi kita harus branding diri kita dulu nih. Misalkan teman-teman mau punya minat di berbisnis, jadi brandingin diri dulu aja gitu, untuk berani jualan dan segala macam gitu loh. Oke, berarti take action dan brandingin diri Iya. dulu aja, kayak mulai dulu aja. Kayak contoh nih, kan saya kan emang lagi berminat banget di sosmed ya. Dan jadi emang brandingin sosmednya itu juga buat ke pemasaran dan segala macam gitulah di Instagram dan lain-lain. Jadi orang tahu loh, ini orang minatnya kemana sih. Jadi mungkin bisa ada kolaborasi dalam seperti itu. Betul, berarti emang IG Mas Rafli sendiri tuh emang udah nge-brandingin diri bahwa Iya. bukan influence, kayak aku adalah seorang pembisnis gitu ya. Sebenarnya nggak di Berarti IG doang sih, di LinkedIn dan lain-lain juga sama. Oh iya, luar biasa. Boleh dong promoin. Oh iya. Nanti ya di kolom komentar. Oke. Dari Mas Jody sendiri, kasih dong tips and trick buat Gen Z itu memulai. Nah, tipsnya adalah pertama, Apa tuh? nonton podcast Kepo dulu. Betul, boleh.
Bener gak? Karena memang ketika kita mau memulai, kita juga harus belajar gitu. Betul. Kita research lah. Betul. Kita nonton podcast kepo ini, gimana cara belajar berbisnis dan sebagainya. Tentu bisa melihat juga tadi podcast sebelumnya soal apa? Keuangan ya? Investasi keuangan rupiah yang ada. Nah. Mohon maaf, rupiah yang sedang naik turun waktu itu. Betul, di situ kan juga bisa belajar lah bagaimana sebanyak perspektif orang menanggapi suatu masalah itu kita belajar. Yang pertama adalah soal research, yang kedua adalah soal berani. Benar kata Mas Rafli. Betul. Kita kalau misalkannya sepadet atau sesiap apapun bisnis kalian, sesiap apapun konsep kalian, kalau misalnya kalian nggak berani untuk take action ya percuma, nggak akan gerak. Betul. Seperti itu. Jadi kalian jangan takut apa aja yang ada di depan kalian, tapi kalian harus mencoba langsung melihat apa ada yang di depan kalian ketika kalian udah take action. Oke, berarti take action, research, take action, baru keberanian. Kolaborasi dan komunikasi. Dan terakhir apa? Digitalisasi juga. Digitalisasi, digitalisasi jangan sampai ketinggalan. Karena emang era digitalisasi itu peluang yang sangat besar dan juga untuk kedepannya kalian kita semua harus memanfaatkan. Bahkan sampai sekarang saya mikir gini, gimana cara memanfaatkan digitalisasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kampus. Saya lagi ada mungkin sedikit proyek ya untuk memikirkan suatu konsep. Mas Jody ini banyak sekali proyeknya. Lagi ada suatu iseng-iseng lah untuk memikirkan gimana cara menyelesaikan berbagai permasalahan kampus dengan digitalisasi dan juga ekonomi. Isengnya aja bermanfaat. Isengnya aja bermanfaat. Kalian genzi-genzi di luar sana nggak insecure apa? Kalian isengnya apa? Waduh, nggak gitu juga. Kalau biasanya kan isengnya, bosannya genzi itu kan relate banget kan kita kan. Mas Jody ini nggak relate nih dengan scroll TikTok ya. Nggak juga sih, scroll juga. Tapi kayaknya perbandingan waktunya. Waduh, nggak juga sih. Oke, karena banyak banget sih yang aku ingin tanyain, tetapi ternyata ruang dan waktu harus memisahkan kita ya. Mungkin yang bisa aku simpulkan dari kedua narasumber hebat kita sebenarnya banyak banget. Masya Allah, luar biasa banget. Boleh tepuk tangan emosi tepuk tangan kita ya teman-teman. Dengan dua narasumber hebat kita, karena yang pertama itu benar-benar kalian tuh harus banget take action, keberanian, research, kolaborasi, digitalisasi, komunikasi, belajar dari kegagalan juga sangat penting. Seperti Mas Rafli yang belajar dari kegagalan tapi ternyata sekarang berkembang cukup pesat. Dan itu menjadi pembelajaran hidup ya Mas Rafli, sangat-sangat mempelajari, apalagi kesalahan itu menjadi guru yang sangat menampar ya, sangat menampar kehidupan kita lebih baik ke depannya. Wah, sayang banget ya kita harus terpisahkan dengan waktu dan ruang. Dari dua narasumber hebat kita, mulai dari pentingnya peran UMKM, terus bagaimana mereka menciptakan suatu usaha dan bagaimana mereka memulai, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kepo peoples yang ada di luar sana. Dan jangan lupa untuk pantengin terus kepo episode kepo selanjutnya. Mungkin siapa tahu salah satu dari mereka akan jadi bintang tamu di kepo episode selanjutnya. Dan juga mungkin sekian dari saya dan rekan-rekan saya. Mungkin ada close. Mungkin tambahan sedikit buat teman-teman, don't be shy to learn. Apa? Don't be shy to learn. Jadi jangan ragu lah untuk belajar kepada siapa aja. Kayak contoh saya ini kayak gini aja juga belajar nih kita kan. Betul. Sharing dan segala macam lewat kepo, podcast kepo ini. Betul, kepo people. Jangan ragu untuk bertanya gitulah. Betul, emang benar, kayak kita itu harus mulai action, berani kolaborasi, komunikasi, dan digitalisasi. Dan juga belajar dari semoga podcast kita pada hari ini don't be shy to learn. Don't be shy to learn. Terus Mas Jadi ada mungkin closing statement. Dari saya intinya adalah coba aja dulu dan lakukan yang terbaik. Coba aja dulu dan lakukan terbaik. Don't be shy to learn. Coba aja dulu lakukan yang terbaik. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kepo peoples yang ada di rumah, yang mungkin sekarang lagi ngedengerin, entah itu siang, malam, sore, ataupun mungkin lagi menemani kesepian. Kebetulan kayak Gen-Z sekarang kan banyak banget nih yang isu tentang kesepian. Mungkin boleh apa udah isi? Enggak bercanda. Oke, mungkin itu aja episode kali ini. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk pantengin episode-episode selanjutnya Kepo Kajian Ekonomi Podcast. Saya Rahmi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.